Hai hai hai. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, untuk di video kali ini di sini aku akan membahas mengenai penyakit atau kelainan atau bahkan gangguan yang terdapat di dalam sistem pencernaan dan juga sistem pernafasan. Oke, kayaknya tanpa banyak basa-basi lagi nih, biar mempersingkat waktu juga, kita akan langsung simak videonya bareng-bareng ya. Oke, let's go. Nah, oke, untuk yang pertama di sini aku akan menjelaskan mengenai kelainan atau gangguan yang terdapat dalam sistem pencernaan. Jadi di sini ada satu penyakit, itu namanya tuh appendicitis. Mungkin ada beberapa dari kalian yang cukup asing dengan nama appendicitis ini, atau dengan apa sih sebenarnya penyakit appendicitis tersebut. Jadi appendicitis ini merupakan suatu penyakit pada peradangan yang terdapat di dalam appendix atau usus buntu. Jadi dia itu berupa organ kecil yang berbentuknya itu seperti kantung yang masih terhubung dengan usus besar. Nah, di sini untuk yang pertama aku akan membahas mengenai penyebab dari penyakit appendicitis. Jadi appendicitis ini dia dapat disebabkan karena adanya peradangan di dalam usus buntu atau di dalam appendix. Penyumbatan di dalam appendix ini terjadi karena feses, karena infeksi, atau bahkan karena adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, karena 3 faktor itulah tadi yang mungkin itu akan menyebabkan terjadinya penyumbatan, pembengkakan, peradangan, atau pembentukan nanah. Nah, untuk yang kedua di sini aku akan menjelaskan mengenai gejala pada penyakit appendicitis. Jadi gejala pada appendicitis itu sangatlah banyak. Salah satunya itu yang pertama ada merasakan nyeri di sekitar yang mungkin awalnya itu ada di sekitaran pusar dan lama kelamaan itu akan berpindah ke perut bagian kanan bawah. Yang kedua merasa nyeri pada saat bergerak atau pada saat bernafas. Yang ketiganya itu merasa mual dan merasa selalu ingin muntah. Yang keempatnya itu hilangnya nafsu makan. Yang kelimanya itu demam ringan. Yang keenamnya itu sembelit atau diare. Dan yang terakhirnya itu sulit untuk membuang gas dan juga perutnya tuh merasa kembung. Nah, untuk yang ketiga di sini aku akan menjelaskan mengenai pencegahan terhadap penyakit appendicitis. Jadi sebetulnya pencegahan terhadap appendicitis ini tidaklah mudah karena penyebab utamanya itu pun masih belum diketahui secara pasti. Namun di sini ada beberapa langkah-langkah yang mungkin bisa diterapkan oleh kita agar sebagai pencegahan terhadap penyakit appendicitis tersebut. Jadi yang pertama itu dengan mengonsumsi makanan yang tinggi akan serat, mungkin seperti sayur-sayuran, buah-buahan, atau bahkan biji-bijian. Yang keduanya itu minum air putih yang sudah dianjurkan, yaitu sebanyak 8 gelas per hari. Yang ketiganya itu mengurangi makanan olahan yang tinggi akan lemak jenuh, tinggi akan gula, atau bahkan yang rendah serat. Terus yang keempatnya itu harus menjaga atau menjaga kesehatan pencernaan, dan yang terakhirnya itu olahraga secara teratur. Nah, dan untuk terakhir di sini aku akan menjelaskan mengenai pengobatan terhadap penyakit appendicitis. Sebetulnya orang yang sudah terkena appendicitis, dokter akan menyarankan untuk melakukan operasi yang disebut juga dengan appendektomi. Di sini appendektomi ini dibagi dengan 2 metode. Yang pertama itu ada appendicitis laparoskopi, dan yang keduanya itu ada appendicitis terbuka. Yang pertama ini ada appendicitis laparoskopi. Jadi appendicitis laparoskopi itu dengan membuat sayatan kecil, memasukkan alat bedah kecil ke dalam tubuh dan juga kameranya. Nah, untuk appendicitis laparoskopi ini membutuhkan waktu penyembuhan yang cukup cepat. Dan yang terakhir ini ada appendicitis terbuka. Kalau appendicitis terbuka ini merupakan operasi yang biasanya itu dilakukan pada usus buntu yang sudah pecah atau yang infeksinya tuh sudah parah. Nah, di sini dokter akan membuat sayatan besar untuk mengeluarkan usus buntu tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan atau pemaparan sedikit materi mengenai penyakit atau gangguan atau bahkan kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan. Nah, oke, untuk yang kedua atau untuk yang terakhir di sini aku akan menjelaskan mengenai penyakit atau kelainan atau bahkan gangguan yang terdapat di dalam sistem pernafasan. Jadi di sini ada satu penyakit namanya tuh peradangan. Mungkin untuk peradangan ini tidak terlalu asing terdengar di telinga kalian. Jadi sebenarnya apa sih itu peradangan? Jadi peradangan itu merupakan suatu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh manusia itu bereaksi
terhadap rangsangan atau bahkan cedera. Nah, untuk yang pertama di sini aku akan menjelaskan mengenai penyebab dari penyakit peradangan. Yang pertama itu karena adanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau bahkan adanya jamur. Yang keduanya itu karena adanya autoimunitas. Yang ketiganya itu paparan zat iritan atau racun seperti mungkin dari polusi udara, dari asap rokok, atau bahkan dari bahan-bahan kimia yang dapat memicu terjadinya peradangan. Terus yang keempatnya itu karena adanya cedera fisik, mungkin seperti luka, patah tulang, atau bahkan hal-hal lain yang berhubungan dengan cedera fisik. Yang kelimanya itu diet yang tidak sehat, terus juga pola makan atau gaya hidup yang tidak sehat, dan yang terakhir itu karena adanya faktor genetik. Nah, jadi untuk yang kedua di sini aku akan menjelaskan mengenai gejala pada penyakit peradangan. Jadi yang pertama itu munculnya rasa nyeri pada secara spontan atau bahkan pada saat disentuh. Yang keduanya itu kemerahan, yang ketiganya itu pembengkakan, dan yang terakhirnya itu adanya rasa kelelahan. Nah, terus untuk yang ketiga di sini juga ada pencegahan terhadap penyakit peradangan. Yang pertama itu melakukan pola makan sehat yang mungkin yang mengandung tinggi serat, antioksidan, tinggi akan mineral, vitamin, mungkin seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, ikan, atau bahkan yang terakhir itu berupa kacang-kacangan. Yang keduanya itu melakukan aktivitas fisik dan juga olahraga secara teratur. Yang ketiganya itu melakukan tidur yang cukup seperti yang dianjurkan, yaitu sekitar 7-8 jam per malam. Terus kendalikan berat badan, terus juga konsumsi suplemen jika memang dibutuhkan, seperti mungkin suplemen D, atau kayak vitamin D, vitamin C, atau bahkan probiotik. Dan yang terakhir itu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dan yang terakhir di sini juga ada pengobatan terhadap penyakit peradangan. Yang pertama itu meminum obat-obatan yang memang sudah dianjurkan oleh dokter. Yang keduanya itu dengan terapi fisik. Yang ketiganya itu dengan merubah pola hidup menjadi pola hidup yang lebih sehat. Yang keempatnya itu dengan terapi air panas atau air dingin. Ada juga suplemen antiinflamasi. Dan itu tadi adalah pemaparan materi-materi mengenai kelainan atau bahkan gangguan yang terjadi di dalam pencernaan atau bahkan di dalam pernafasan. Nah, mungkin segitu saja materi yang dapat aku sampaikan, dan aku juga sekalian mau pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.